Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai teori X dan teori Z. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, Selvia Zulia Saputri, NIM 164, Dinara Fikaresti, NIM 167, dan Nurul Hidayati, NIM 178. Teori X dan Z merupakan teori motivasi manusia diciptakan dan dikembangkan oleh Douglas McGregor di Slum School of Management MIT pada tahun 1960 yang telah digunakan dalam manajemen sumber daya manusia, perilaku organisasi, komunikasi organisasi, dan pengembangan organisasi. Teori X dan Z dari Douglas McGregor menjelaskan tentang pandangan yang berbeda mengenai manusia dalam organisasi. Kemudian yaitu pengertian atau definisi dari teori X dan teori Z tersendiri. Yang pertama yaitu teori X. Teori X merupakan gaya yang mendominasi bisnis setelah sistem mekanisme manajemen ilmiah menyapu segalanya. Sebelumnya dalam beberapa dekade pertama abad ke-20. Nah, pada teori X ini, pemimpin cenderung menyukai gaya kepemimpinan yang otoriter. Sedangkan karyawan memiliki sifat yang tidak akan bekerja tanpa dipemerintah. Yang kedua yaitu teori Z. Teori Z merupakan gaya manajemen partisipatif pemimpin cenderung menyukai gaya yang demokratik. Sedangkan karyawannya akan bekerja sendirinya tanpa perintah atau pengawasan dari atasannya. Tipe Z ini adalah tipe yang sudah menyadari tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Monggo saya persilahkan. Teori X mengasumsikan bahwa individu adalah dasar, pemalu, dan selalu membutuhkan produk yang baik. Itu selalu memiliki alasan siap pakai untuk kegagalan, keterbatasan bawaan dari semua sumber daya manusia. Teori Z bagaimanapun mengasumsikan bahwa individu pergi bekerja atas kemauan mereka sendiri, karena pekerjaan adalah satu-satunya cara di mana mereka memiliki kesempatan untuk memuaskan kebutuhan mereka untuk pencapaian dan harga diri. Menurut teori X beranggapan bahwa 1. Pada umumnya manusia tidak suka bekerja, malas, dan bila mungkin akan menghindari pekerjaan. Hal ini tertanam kuat dalam setiap diri individu. 2. Karena tidak menyukai pekerjaan, malas, maka manusia itu harus dipaksa, diawasi, dikendalikan, dibina, bahkan diancam dengan sanksi atau hukuman agar dapat melaksanakan usaha bergerak dalam mencapai tujuan. 3. Pada umumnya, manusia dalam organisasi ingin menghindarkan diri dari tanggung jawab, memiliki sedikit ambisi, sehingga mereka lebih senang dibina dan diarahkan. 4.
Kebanyakan manusia menghendaki keamanan dalam segala hal. Teori Y merupakan kebalikan dari teori X, merupakan cara pandang manusia yang lebih modern, melihat manusia dari sisi positif. Teori Y beranggapan bahwa 1. Manusia sebagai anggota organisasi pada dasarnya menyukai dan menikmati pekerjaan. Mereka tidak memiliki beban karena bekerja sama halnya seperti bermain, istirahat. 2. Manusia dapat mengendalikan dirinya sehingga tidak perlu diawasi, dan mereka dapat memberikan pelayanan terhadap tujuan organisasi. Mereka akan menepati janji sehingga tidak perlu ada sanksi. Rata-rata manusia dapat belajar menerima dengan baik, bahkan mengusahakan tanggung jawab. Manusia dalam organisasi memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif, memiliki koordinasi yang tinggi, cakap, dan kreatif dalam memecahkan masalah-masalah dalam organisasi. Dalam lingkungan kehidupan industri modern, potensi intelektual mereka pada umumnya hanya dimanfaatkan oleh organisasi sebagian saja. Perbandingan antara teori X dan teori Y. 1. Motivasi, 2. Gaya manajemen dan pengendalian, 3. Pengorganisasian kerja, 4. Penilaian dan penghargaan. Motivasi, yaitu teori X menganggap karyawannya tidak suka terhadap pekerjaan. Mereka bahkan berusaha untuk menghindari pekerjaan dan tidak ingin adanya tanggung jawab. Sebaliknya, teori Y beranggapan semua karyawannya bekerja dengan motivasi dari dirinya sendiri dan bersedia untuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya. Gaya manajemen dan pengendalian, yaitu pada organisasi yang bertipe X adalah gaya manajemen otoriter dan menggunakan sistem pengendalian terpusat, sedangkan organisasi yang bertipe Y mengadopsi gaya manajemen yang partisipatif. Karyawan atau anggota tim terlibat dalam pengambilan keputusan. Pengorganisasian kerja manajemen yang menganggap karyawan adalah menggunakan prinsip spesialisasi kerja untuk karyawannya dengan siklus kerja yang sama dan terus-menerus. Sedangkan di teori Y, karyawan diberikan kebebasan yang lebih luas dalam mengembangkan keahliannya dan diberikan kesempatan untuk memberikan saran dan perbaikan. Penilaian dan penghargaan dalam memotivasi karyawan yang bertipe teori X, manajemen akan menggunakan pendekatan kelinci dan wortel, yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan yang baik dukung mereka yang berprestasi buruk. Sedangkan bagi yang bertipe teori Y, manajemen akan memotivasi dengan cara emosi, jabatan, dan mengembangkan karir yang lebih baik bagi karyawannya. Kesimpulannya, teori X dan Y pedoman bagi para pemimpin bagaimana harus memperlakukan pegawai, bagaimana pemimpin memberikan reward bagi mereka yang telah memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan organisasi, dan bagaimana memberikan punishment bagi mereka yang telah mengabaikan tugas dalam rangka mencapai organisasi. Sebaiknya punishment bukan ditujukan untuk menghukum, tetapi sebagai bentuk imbalan atas kelalaian atau bentuk lainnya yang dapat merugikan organisasi. Nah, kita sudah selesai menjelaskan tentang pengertian teori X, pengertian dari teori Z, kemudian teori X, anggapan dari teori Z, serta cara teori X dan sekalian ada undek-undek yang pengen ditanyakan, buat ditanyakan. Demikian, kalah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.